Bunga melati Jepang ini atau yang disebut dengan bunga Sabrina ini dapat hidup di daerah dataran rendah ya teman-teman. Sebenarnya di dataran tinggi pun juga bisa mungkin, tapi jarang tumbuh ya teman-teman, seperti itu. Jadi jarang didapatkan ini, jadi sering tumbuh itu di daerah dataran rendah seperti itu ya teman-teman. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel B Santoso Channel. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua mengenai ciri-ciri dari tanaman melati Jepang ya teman-teman, atau yang disebut dengan bunga Sabrina. Oke teman-teman, seperti apa ciri-ciri dari bunga melati Jepang atau bunga Sabrina? Mari kita lihat videonya ya. Oke teman-teman, inilah yang dinamakan dengan melati Jepang ya teman-teman, atau yang disebut dengan bunga Sabrina seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini tadi sudah saya kasih tahu, yaitu saya akan menjelaskan mengenai ciri-cirinya ya teman-teman. Oke teman-teman, ciri-ciri dari melati Jepang, nah yaitu melati Jepang ini merupakan jenis tanaman semak ya teman-teman, seperti itu. Nah, tanaman semak itu yaitu bersifat perdu dan merambat ya teman-teman. Nah, kalau untuk batangnya tingginya antara 3 sampai 2 meter ya teman-teman. Sebenarnya mungkin 1 meter lah, 1 meter sampai 3 meter seperti itu ya teman-teman. Serta memiliki helaian daun yang berbentuk bulat ya teman-teman, bulat agak memanjang. Kalau yang ini naik seperti itu bisa Anda lihat ya teman-teman. Nah, terus dengan panjang 2,5 sampai 10 cm ya teman-teman, seperti itu panjangnya. Dan lebarnya mencapai 1,5 sampai 6 cm seperti itu teman-teman. Nah, bunga melati Jepang ini atau yang disebut dengan bunga Sabrina ini dapat hidup di daerah dataran rendah ya teman-teman. Sebenarnya di dataran tinggi pun juga bisa mungkin, tapi jarang tumbuh ya teman-teman, seperti itu. Jadi jarang didapatkan ini, jadi sering tumbuh itu di daerah dataran rendah seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau mengenai bunganya, ini mirip sekali dengan bunga melati dari Indonesia ya teman-teman. Jadi mirip-mirip sekali seperti itu, bentuknya ya mirip persis seperti itu ya teman-teman, persis kayak bunga-bunga melati yang pada umumnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk cara perbanyakannya ini bisa pakai stek ya teman-teman. Kayaknya lebih mudah pakai stek ya teman-teman untuk memperbanyak dari tanaman melati Jepang atau yang disebut dengan bunga Sabrina ini ya teman-teman. Nah, bunga Jepang melati Jepang ini juga mudah didapat ya sekarang ya teman-teman. Soalnya di toko online juga ada, ataupun di toko-toko bunga juga ada ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua atau subscriber saya dan yang teman-teman yang lain ingin membeli atau ingin menanam tanaman melati Jepang ini atau bunga Sabrina ini, sangat mudah mencarinya ya teman-teman. Bisa membeli di toko-toko bunga ataupun di toko-toko online seperti itu ya teman-teman. Jadi gampang didapatkan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu mengenai ciri-ciri dari tanaman melati Jepang ataupun yang disebut dengan bunga Sabrina ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai ciri-ciri dari tanaman melati Jepang atau yang disebut dengan bunga Sabrina ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk mendukung channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Dan jangan lupa juga untuk klik share, komen, serta like. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya.